Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang muslim di video berikut mengatakan bahwa dia pengikut Yesus Kristus. Alasannya cukup mengejutkan. Mari kita melihat videonya dan dukung apologet Kristen ini dengan like dan share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Langsung like dan mari kita melihat videonya. Termasuk Yesus Kristus. Yesus sunat, kami sunat. Yesus mati di Alkitab. Orang Muslim mati dikapani, Yesus dikapani. Orang Kristen apa? Narasinya Yesus narasi. gak pakai peci. Kok kamu pakai peci itu apa-apaan? Cocokomologi aja. Ya udah, di mana kamu disuruh sunat di Quran? Di khitan, ada nggak disuruh khitan di Quran? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul khitan, ada nggak di Quran? Ada. Nah itu kamu ngomong sendiri ayatnya? Itu kamu barusan ngomong sendiri. Itulah. Nggak ada. Ada itu. Nggak ada. Itu kamu ngomong. Itu kamu ngomong dari Ya mana? Allah, mentang-mentang saya bahasa Arab. Itu kamu yang ngomong. Mentang-mentang saya bahasa Arab, dipikir orang Islam saya baca Quran. Aduh. Ya. Muhammad itu perintah Tuhan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Apapun Nabi Ibrahim yang lakukan, pas Nabi Muhammad lakukan begitu, bro. Mila Ibrahim. Seandainya Nabi Ibrahim dulu Allah perintah jengking, pasti jengking orang Islam semua. Di mana diperintahkan Mila Ibrahim itu sunat di Quran? Coba di mana ayat berapa? Mila Ibrahim itu khitan. Cari, kamu cari sendiri di Google, cari itu. Wah, berat. Enggak, saya mau nanya. Begini saja, bro. Begini saja. Wah, Pak, satu-satu, Pak. Bapak kan udah bernarasi, dipertanggungjawabkan toh. Kalau Mila Ibrahim saya ada 2 ayat nih, mau dengar? Mau dengar? Saya bukakan ayatnya yang menyebut Mila Ibrahim. Mau dengar? Silahkan. Bapak dengarkan ya. Nih, Mila Ibrahim. Al-Baqarah ayat 135. Wa qalu kunu hudan au nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahima hanifa wa makana minal musyrikin. Enggak ada di sini sunat, Pak. Kitab. Dan mereka berkata, yang Ibrahim lakukan semua ya, harus tapi nggak ada khitan. Dengarkan saya, dengarkan. Ini saya artikan. Tahu artinya? Ya udah artikan. Dengarkan. Dengarkan. Waqalu dan begini aja. ini mau saya artikan, Pak. Ini ada Mila Ibrahim. Menurut kamu Islam salah apa benar? Kenapa? Menurut kamu Islam salah apa benar? Islam itu apa? Menurut kamu Islam itu apa? Islam itu sistem. Sistem apa? Sistem kita penyerahan kepada Sang Maha Pencipta. Kita percaya kepada Sang Maha Pencipta. Ya udah. Terus apa lagi? Ya, orangnya namanya Muslim, betul. Ya udah. Makanya Firaun juga Muslim. Tapi saat dia mau tenggelam, saat dia mau tenggelam. Kalau sebelumnya enggak. Ya, kalau sebelumnya Firaun bukan Muslim. Ya, bukan. Sebenarnya semua manusia itu fitrahnya itu Muslim sebenarnya. Kristen juga Muslim sebenarnya. Ya, memang di Quran mereka Muslim. Cuman diedit. Bapak, pengikut Isa itu Muslim, Pak. Mau saya bacakan ayatnya? Benar Muslim. Tetapi Kristen bukan Muslim. Loh, gimana? Benar. Tadi katanya iya. Isa pengikut Yesus itu Muslim, bos. Pengikut Yesus itu Muslim, bukan Kristen. Kristen gak ada hubungannya dengan Yesus. Paham? Paham. Oh, jadi maksudnya yang bawa Islam ini siapa sih? Benar. Yang dari Adam ke Nabi Muhammad. Yesus bukan Muslim. Paham? Terus? Oke, pengikut Nabi Muhammad di Quran disebut apa? Muslim. Bah, Firaun pengikut Muhammad. Gimana Firaun aja ngomong? Nih, saya bacakan ayatnya. Firaun Muslim. Masa Firaun pengikut Muhammad, macam-macam aja Anda ini. Saya bacakan ayatnya ya. Ayatnya. Bukan Muslim, bos. Loh, dia ngomong dia Muslim kok. Didengarkan. Iya, mau bertobat. Sekarang aku percaya pada Tuhanmu, Musa. Itu. Kan dia bilang wa ana minal muslimin, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Muslim. Masa mau Anda bilang Firaun pengikut Muhammad?
Gimana? Fir'aun kok pengikut Muhammad? Ya udah, kalau begitu Anda mengaku Muslim. Bentar-bentar, Anda mengaku Anda Muslim. Menurut kamu? Kalau Anda mengaku Muslim, Pak, dalam Al-Quran, Muslim nggak dapat jatah pahala, Pak. Nggak dapat. Terus harus gimana? Terus harus Iya, gimana? coba Bapak buka Al-Baqarah ayat 62. Coba Bapak buka aja deh. Iya, terus harus gimana coba? Coba Bapak buka. Ya enggak sekarang gini aja ya. Anggap saja saya mau belajar Kristen. Coba gimana? Belajar Kristen. Islam anggap saja salah, nggak ada Islam. Ya, oke. Kapan saya menyalahkan Islam? Enggak mau ya. Sekarang anggap saja Kristen yang paling benar, oke? Nah, sekarang saya mau berguru, oke? Jangan bawa-bawa Islam, oke? Setuju nggak? Jangan bawa-bawa Islam. Oke, setuju nggak? Jangan bawa-bawa Islam. Islam salah apa benar? Menurut kamu? Benar. Benar. Iya. Terus kenapa kamu Kristen? Ayo. Ya, Kenapa kamu Kristen pun benar. Kristen pun benar. Dapat jatah pahala mereka. Ya, tapi Yang nggak dapat jatah pahala Muslim. Gua tanya. Yang itu salah apa Bah, benar? nggak percaya Bapak Umbara. Islam itu salah apa benar? Benar. Benar. Terus kenapa kamu Kristen? Kenapa kamu Kristen? Ya? Saya bukan Kristen. Apa? Tadi Bapak yang mengaku Bapak pengikut Isa, Kristen. Tadi Bapak ngaku, saya pengikut Muhammad, pengikut Yesus, pengikut Musa. Makanya saya bingung. Bapak ini syariatnya kalau puasanya bulan apa? Emang pengikut Musa puasa bulan Ramadan? Makanya saya bingung. Sebentar, Bapak Muslim pengikut Nabi siapa? Yesus puasa, orang Muslim puasa. Teman-teman. Ya, Kristen gimana? Awas, jangan diturunin nih. Takut ya kamu. Bapak ini sebenarnya Muslim pengikut siapa dulu? Pengikut Nabi siapa? Musa, Isa, atau Muhammad? Nah, menurut kamu aku pengikut siapa? Makanya saya bingung. Semua Bapak ikutin. Coba dulu, jawab dulu, Pak. Gini aja, kamu mau kebenaran gitu, mau kebenaran. Bukan jawab dulu, Bapak. Saya bingung. Yang naik ke sini harus, Pak, dengarkan. Yang naik ke sini harus Muslim pengikut Nabi Muhammad. Ya, saya lah orangnya, akulah dia. Oke. Makanya tadi kan Bapak bilang lain. Saya Muslim pengikut Nabi Muhammad, pengikut Yesus, pengikut Musa. Bingung saya jadinya. Ya udah. Salah Tapi gini Pak. Salah enggak? Saya pengikut Musa juga. Saya pengikut Musa juga. Muslim itu pengikut para nabi. Salah enggak? Salah. Loh, Bapak ke sinagog? Iya, pernah. Nah, kemana lagi coba? Kemana lagi? Ke gereja? Enggak, kemana lagi? Ke gereja. Siapa dulu murid Yesus ke gereja siapa? Dalam Al-Quran ada disebut gereja, Pak. Mana gereja? Coba Al-Hajj ayat 40. Coba Bapak buka. Ada, coba Bapak buka. Iya, itu mungkin orang kafir ke gereja. Nggak apa-apa, coba. Enggak, Pak, gimana orang malah nggak boleh dirobohkan kalau perang. Pak, sebentar, Pak. Nanti Bapak sangka saya fitnah. Tunjukkan di mana rumahmu, sediakan Al-Quran dan Alkitab, akan saya baca. Kamu gurunya, oke? Gimana? Mau nggak? Oke, Bapak mau saya bukakan ayatnya. Kamu tunjukkan saja alamat kamu, nanti aku datang. Apa kamu di Manado, apa kamu di Jawa, apa kamu di Sumatera? Bapak mau ngapain? Mau geruduk? Iya. Geruduk, bos. Siapa yang mau geruduk? Aku mau belajar. Ayo, takut. Ya, tunjukkan. Coba buka dulu satu ayat biar Bapak paham. Jangan bawa Islam dulu ya. Anggap saja Kristen. Islam salah. Islam nggak ada. Kapan saya menyalahkan Islam? Kamu itu aku kasih loh. Anggap saja Islam nggak ada. Jadi jangan bawa Islam. Anggap saja Kristen yang paling benar. Ayo. Kamu masih bawa Islam. Ayo. Loh, kata Bapak apa? Quran kan? Iya, Quran. Sip. Quran menjelaskan tiap sesuatu nggak? Segala sesuatu dijelaskan. Nah, disuruh Allah suruh tadabbur Quran kan? Disuruh Allah malah tadabbur Quran kan? Benar bro. Nah, makanya Quran itu hudal linnas, betul? Petunjuk bagi manusia, seluruh manusia, betul? Betul. Itu jadi siapa aja bisa. Oke, Pak. Ya. Al-Quran mengatakan sebentar ya. Al-Quran mengatakan sendiri. Wa nazalna. Intinya saja. Wa nazalna alai. Tujuan Tuhan menciptakan langit, menciptakan malam dan siang. Itu aja. Apa jawaban menurut kitab goblok kau itu?
Apa tujuan Tuhan menciptakan malam dan siang? Tujuannya apa? Menurut Emang di Quran Bapak apa? tinggal ketik Google. Ada Bapak jawabannya. aja nggak tahu Al-Qurannya, katanya jelas. Baca. Katanya Al-Qurannya jelas. Oh, gimana? Ayat berapa? Surat berapa? Gua tanya ya, apa tujuan Tuhan kau menciptakan malam dan siang bagi manusia? Emang di Quran apanya tujuannya diciptakan siang dan malam? Oke, jawabannya begini. Baca KS Roma ya, ayat 23. Arum. Ayo baca. Iya, baca. Arum ayat. Jangan malu-malu, ayat 23. Go. 23. Ya udah, coba Bapak baca. Bacain semua kali. Ya. Bapak baca Quran Bapak aja males gimana? Ngaku kitabnya Quran. Tapi baca Quran males. Gimana? Coba surat Rum ayat. Malam dan siang. Surat Rum itu ayat berapa? Surat keberapa? Arum itu surat keberapa? 23. Apa katanya di situ? Bukan, surat keberapa? Surat Rum itu surat keberapa? Pokoknya ketik aja lah. Arom. Ya, Bapak bawa narasi tapi Bapak nggak mau menyampaikan. Apa tujuan Tuhan Kristen menciptakan malam dan siang? Bentar. Surat Rum itu surat keberapa? Apa Coba Bapak bacakan aja coba. Menciptakan malam dan siang bagi manusia. Ayo, gitu aja kamu. Bentar. Goblok. Kristen itu nggak ada ilmu. Ayo, mana alamat kamu? Aku akan datang belajar. Bukan untuk perang, bukan. Untuk belajar. Kalau Kristen benar, sumpah aku makan tai kau. Pak, di sini malam buat tidur, Pak. Betul. Nah, orang Kristen Malam buat tidur, siang buat usaha. itu Buat bekerja maksudnya. Betul nggak? Iya betul. Kalau Kristen malam itu buat apa? Tapi bentar Pak. Tapi nyatanya di dunia nyata ini bisa terbalik nggak? Ada nggak yang malam bekerja? Kan Allah mengatakan dan wa min ayatihi, dan orang sebagian Kristen dari malam tandanya tidur. sebentar. Mana mukum. Jadi dari kata naum ya. Kalian ini tidur bilail di waktu malam, wan nahar dan siang, wa hukum ya, dan siang untuk bekerja. Tapi nyatanya sekarang terbalik Pak, orang Islam. Ya kan, malam bekerja, siang tidur kayak kawan. Berarti itu melawan Allah Pak itu. Yang kayak gitu melawan Allah, orang Islam kayak gitu melawan Allah. Malam tidur. Ya makanya saya bilang itu melawan Allah tidak. Bapak ya, semua manusia apapun agamanya tidak akan dapat mengelak daripada kuasa Tuhan kami dari dalam Al-Quran. Nah, orang Kristen malah mengajarkan kanibal, ini gimana ini? Hah? Ya udah gini, Bapak kan satu, Bapak sendiri. Waduh, kenapa ini teman-teman? Kamu kena ini ya, kamu jangan ngomong kotor. Dia ada ucapan apa tadi? Dia terreport sendiri ya, bukan saya turunkan ya. Makanya Pak naik, jangan ngomong-ngomong kotor. Nggak boleh memaki. Memang nabimu tukang maki Pak, nabimu. Saya heran ini sebenarnya pengikut Muhammad, saya pikir enggak juga mereka itu. Pak Umbara, Bapak jangan ngomong yang kasar, nggak boleh. Report apaan? Report kenapa kamu turunkan? Bapak terreport, ada bacaannya tadi. Nggak ada report, nggak ada. Yang report itu kamu. Ini saya bertanya. Apakah Kristen itu? Gue itu udah tahu gimana tabiat Kristen. Bapak open cam dulu lah, biar enak, biar nggak terreport. Coba, Bapak open cam. Biar nggak terreport, open cam. Saya undang udah. Silakan Pak. Open cam Pak, tinggal diterima. Nah gitu Pak, nah gitu dong Pak. Mana wajah Pak? Oh kayak gitu, ganteng Pak, ganteng. Saya mau tanya, apakah ajaran Kristen itu kanibalisme, memakan daging manusia? Boleh memakan daging manusia di saat terdesak dan kesusahan?
Monggo, monggo. Nggak tahu saya, Pak. Kok nggak tahu? Mikir, belajar, makanya belajar dari saya. Coba baca Yeremia 19:9. Itu Yeremia kitab Kristen kan? Coba baca. Enggak, kalau di sini bahas Quran. Belajar. Kok bahas Quran? Anggap saja Quran salah, anggap saja nggak ada Islam. Oke? Oh, kata saya benar tadi. Oke, Pak Umbara. Oke, Quran, menurut Quran menjelaskan tiap sesuatu kan? Nggak mau bahas Quran. Betul. Okay? Lo kalau mau bahas Quran, betul. Jadi Al-Quran mengatakan, Pak, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Al-Quran datang menjelaskan tiap sesuatu. Pak, Bapak udah tua loh, lebih tua dari saya loh. Pak, Bapak itu ibaratnya udah mau mati, Pak. Allah suruh lo tadabbur Quran, Pak. Ini. Allah dalam Al-Quran, Pak. Mau saya bacakan ayatnya. Pak, sebentar. Ini ayatnya, Pak. Apakah kamu tidak mau tadabbur Quran? Enggak. Kalau Quran ini bukan dari sisi Allah, pasti banyak pertentangan di dalamnya. Gimana, Pak? Pak, sampai kata Nabi Muhammad, Pak, mengatakan, Pak, di surat Al-Furqan ayat 30. Ya, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Quran ini, kata Nabi Muhammad. Masa Bapak nggak mau menghayati Quran Bapak sendiri? Kenapa ya? Oke, mau? Oke. Ya? Pak, menurut Al-Quran itu menjelaskan tiap sesuatu. Bapak percaya? Percaya. Oke, Pak. Kalau begitu, Pak, menurut Al-Quran, Pak, Bapak nggak usah bahas keumatan lah, Bapak nggak paham nanti ya. Menurut Al-Quran, Pak, yang gampang aja deh, Pak. Siapa, Pak, orang yang digantung di kayu salib, Pak? Pada kisah Isa. Siapa, Pak? Peyem. Peyem. Tahu Peyem? Peyem kan digantung di warung. Peyem ya, udah kejawab ya. Pak, masa Peyem masuk Quran, Pak? Pak, hina banget kitabmu, Pak. Peyem masuk Quran, aduh gimana? Di mana hudal linasnya Bapak bahas Peyem? Oke, Pak, silakan, Pak. Menurut Al-Quran, siapa orang yang digantung di kayu salib? Kalau kitabmu itu menjelaskan tiap sesuatu, silakan. Bukan Isa. Mungkin Bapak kamu kali ya. Orang ini cuma mau main-main ya. Nasihat saya, Pak, Bapak kan udah mau mati itu ya, Pak ya. Kelihatannya ya kan lebih tua dari saya, umur 50-an lebih lah kalau nggak salah ya. Kembali ke Quran kamu, Pak. Jadi kamu ngerti mana yang benar, mana nih di antara ini ulama mana yang benar, ustadz mana yang salah, ustadz mana yang benar. Jangan sampai menuhankan ulamamu. Nggak boleh. Gitu loh, Pak. Udah tua Bapak ini, Pak. Peyem. Jawab kok peyem. Gimana sih? Halo, Abangku. Halo, Kukur yuk, Muslim. Kristen gitu, Bang. Aku ngikuti Abang aja. Oten lagi. Oten lagi. Ya nggak apa-apa, Bang. Gimana, Bang? Apa mau disampaikan? Ya, aku selalu ngikuti Abang aja terus. Cuman aku tengok wajah Abang. Oh, ini biasanya Abang nggak pernah nampak wajah. Oh, iya, Pak. Ya, mirip Salman kan nggak nih? Mantap. Ya. Oke, Pak, dibawa dulu Pak Kukuruyo ya. Oke, Bang, makasih, Bang. Nggak apa-apa ya. Mantap. Tuh. Heran saya lihat kalian ya ucelim dulu ya. Kadrun. Nanti kalau terlalu bawa ini saya yakin dia nggak masuk masalah keumatan. Apa itu Bani Israel, Ahlul Kitab, Hadu, Nasoro, Hudan, Yahud. Nggak sampai akal Bapak itu, yakin saya. Makanya saya males bahas ini sama dia. Ya kan? Ya, males. Ya kan, nih curhat dulu lah. Umbara masih tetap mau naik dia. Sebenarnya saya mau bahas ini loh sebenarnya, biar nggak ditipu-tipuin ulama. Curhat.
Curhat. Nah? Curhat. Oh, Anda kayak orang Wahyudi, Pak. Betul. Anda Muslim pengikut Muhammad? Muslim. Pengikut Nabi Muhammad ya? Betul. Tampilan Anda seperti pengikut Musa, Pak. Bro Abe ketawa, Bro Abe. Sekarang memang orang Islam itu banyak meniru pengikut Musa, Pak. Yang berewaan panjang, berewaan. Perempuannya pakai apa namanya, Pak? Ini pakai apa namanya nih? Cadar, pakai cadar. Itu kan pengikut Musa yang begitu. Oke, Pak, kita lanjut, Pak. Pak, kita boleh diskusi baik-baik. Saya dengar semuanya katanya itu Nabi pakai jenggot. Benar atau tidak ya? Oke, Pak, kita bisa diskusi baik-baik. Itu diskusinya saya tanyakan. Mu'alaf itu tidak perlu. Itu Nabi ada jenggot. Oh. Pak, dalam Al-Quran, mu'alaf itu perlu atau tidak? Bukan saya yang memerlukan mu'alaf, bukan. Jadi, bahas saja sendiri saya dengar. berat. Ini mau sakit kepala saya. Oke, gini aja Pak, Las, kita bahas yang lain aja deh. Pak, Quran itu menjelaskan tiap sesuatu, Pak, dalam Al-Quran. Surat An-Nahl. Kami telah menurunkan Bapak kepadamu Muhammad. Bisa. Ada Qurannya, Pak? Ada. Baca aja, saya nyimak, dapat pahala. Bah, yang baca aja nggak dapat pahala. Apalagi yang cuma nyimak. Saya itu nggak kepedean, Pak. Saya baca Quran dapat pahala. Menurut Allah nggak dapat Bapak pahala. Islamnya alirannya dari mana? Bapak ini baru masuk Islam. Oh, enggak, dari kecil, dari bayi. Aku baru dengar orang Islam ngomong baca Quran tidak dapat pahala. Emang Bapak tahu dari mana baca Quran dapat pahala? Pasti dari ustadz-ustadz ini ya, ustadz-ustadz ini ya. Itu ajaran Komat, Adi Hidayat, Basalamah. Aduh, tanggung jawab kalian ulama ya, ulama tanggung jawab kalian sama umatmu. Ulama-ulama, ustadz-ustadz, ya diskusi sama saya kalian. Pak Curhat sudah setua ini masih meyakini baca Quran dapat pahala. Bagaimana mau dapat pahala? Ngerti artinya aja kagak? kata siapa Pak tidak artinya? Bapak Oke, saya belum baca. tahu saya ya. Oh iya. Itu iya Pak. Pak, Bapak baca itu hafal ayat kursi. enggak Pak. Saya bukan penghafal Quran. Kapan saya bilang saya hafal Quran? Saya bisa baca. Saya bertanya. Kalau hafal saya bukan penghafal. Karena nggak ada perintahnya dari Allah bilang hafallah Quran. Nggak ada. Tadabbur Quran ada. Bang Juma, Bang. Juma. Bang Haji. Juma siapa? Sahabat saya. Yang ketua API itu. Yang ini, fotonya yang ini ya? Bah. Mana? Yang ini kan, yang ini fotonya kan, yang ini kan? Ya kan? Ya ganteng orangnya. Dia itu Asosiasi Penyesat Islam Indonesia. Gimana? Oh, itu paling pintar itu, Pak. Jangan-jangan itu Bapak ini Islam nyamar-nyamar, tidak dapat ayat, tidak hafal ayat kursi. Pernah baca ayat Oke, kursi? kata dia, emang yang digantung di kayu salib itu, Yudas, kata si Juma. Betul nggak tuh menurut Quran? Kata dia, pernah nggak dengar cerita Juma? Tanya. Tahu?
Kamu tanya Jumat. Betul. Ya udah gini aja deh. Apa yang kebenaran yang diucapkan Juma? Apa kebenaran yang dikatakan Juma? Bapak Jumatan apa tidak ini? Oh, kata-katanya tadi, aduh. Bapak curhat ini. Jadi naik ke sini mau ngapain? Bapak saya tanya dulu, Jumatan apa tidak? Ya Jumatan lah. Jam berapa Pak di situ? Belum. 1 jam lagi. Di mana tinggalnya Pak? Bapak. Jadi Bapak ke sini mau ngapain? Tadi katanya kita diskusi. Gitu Bapak nggak mau diskusi. Aduh, Bapak nggak mau diskusi. Ya, udah tadi tuh di ini. Aku mau berangkat Jumatan bro. Bapak bukan Islam kalau bilang baca Al-Quran itu tidak ada pahalanya. Saya yakin 100%. Bapak bukan Islam. Di mana ayatnya? Coba tunjukkan. Tunjukkan coba ayatnya. Baca Quran dapat pahala. Memang di situ punya Quran, saya bacain. Katanya mau baca Quran tadi. Aduh. Kalau dapat pahala itu amal soleh, ada ayatnya. Kalau amal soleh dapat pahala. Tapi kalau baca Quran nggak dapat, nggak ada pahala. Saya bacakan. Ya Allah. Apa ayatnya? Bapak. Memang apa nyembah Juma ini ya. Pak, terima kasih Pak infonya. Saya mau bacakan ayatnya, Bapak malah turun. Aku pergi di tempat, angkat onta. Ya udah. Mau bacakan ayatnya malah turun lah udah. Kalau turun aja. Nih, Rab BDR. Ada Islam yang cerdas nggak sih yang naik? Ustadz. Rabbi DR. Waalaikumsalam. Dari kepercayaan leluhur bisa bicara. Oke, sebentar Pak, suaranya dikencengin lagi Pak. Suara Bapak pelan banget. Dari leluhur. Pak Rabi, saya undang openkan kamera Pak Rabi. Pak Rabi. Waduh tuh. Aduh, ya para ustadz naik dong nih jemaat kalian ini. Aduh. Ayo ustadz. Buktinya bahwa Al-Quran benar. Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Videonya kita sudah simak apa yang dibicarakan oleh seorang apologet Kristen dengan seorang Muslim di video tadi. Ya, di awal video ya, Muslim ini mengatakan bahwa dia pengikut Yesus Kristus karena dia mengikuti teladan Yesus. Yesus disunat, dia juga disunat. Ya, Yesus dikafani, dia juga atau Muslim juga dikafani. Dan alasan-alasan lain yang disampaikan sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa dia sebenarnya mengikuti Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, luar biasanya dia dibantah oleh lawan debatnya ya, dan dia dijawab ya dengan tuntas ya, dia diberikan jawaban yang baik, dia diberikan pengertian yang baik bahwa pengikut Kristus ya bukan demikian ya. Memang Yesus disunat pada hari yang ke-8 dan zaman sekarang ada orang Kristen yang disunat, ada juga yang tidak ya. Ini persoalan kesehatan. Tetapi tidak lagi sunat, tidak ada lagi hubungannya dengan iman Kristen. Karena yang terpenting adalah sunah hati. Ya, memang di zaman perjanjian lama sunat itu merupakan tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah. Tetapi Tuhan Yesus telah menggenapi semua itu dan sunat bukan lagi hal yang sakral di dalam iman kekristenan ya. Jadi perlu kita pahami hal itu. Sekali lagi yang terpenting adalah sunah hati. Sunat hati artinya bagaimana kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan ya. Bagaimana kita menjaga iman kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita
percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Itu yang terpenting saudaraku dalam Tuhan, ya. Soal sunat itu berguna buat kesehatan, ya. Tetapi sekali lagi di dalam iman kekristenan, ya, sunat tidak ada lagi hubungannya dengan iman Kristen, ya. Lalu seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan juga jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga atau sehingga melalui video ini semakin banyak yang tersadarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita, ya, supaya kita tetap semangat mengikut Tuhan, ya, semangat mengejar apa yang menjadi impian kita, dan semangat untuk terus hidup di dalam Tuhan, ya. Tuhan Yesus telah memberikan pengharapan bagi kita bahwa setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji Tuhan Yesus iya dan amin dalam kehidupan kita. Maka hal yang terpenting kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan, percayakan persoalan kita kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah apapun situasi kita saat ini, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang pernah memberikan janji keselamatan kepada pengikutnya. Jadi jangan kita sia-siakan janji yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita, sehingga kerajaan sorga kelak menjadi milik kita. Kita menjadi bagian di dalam kerajaan sorga, dan tentu kita bahagia di dalamnya. Nah, saudara dalam Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, entah itu sukacita ataupun duka cita, mari kita tetap mengikut Yesus. Ya, tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan Yesus karena sukacita yang mereka alami. Mereka lupa bahwa sumber berkat dalam kehidupan mereka adalah Tuhan. Ya, mereka berpikir, ya, mereka boleh mengejar cita-cita mereka, mereka boleh terberkati, keluarga mereka terberkati karena kemampuan mereka. Padahal semua ini anugerah Tuhan bagi kita. Maka kalau saat ini kita bersuka cita, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau saat ini kita dalam berbagai duka cita, kemalangan, ya, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, saudaraku dalam Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan mampu menolong kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keluhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan kita. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita tetap berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam situasi kita saat ini. Sehingga di waktunya Tuhan, ya, Tuhan mendatangkan pertolongan bagi kita, dan kita menjadi orang yang bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya secara pribadi, ya, tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini, ya. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan kita. Dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol like, share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.